Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bagaimana kabar hari ini Bapak Ibu? Walaupun kita capek-capek begini, masih tetap sehat? Iya, saya bersyukur sekali. Baik, kita lanjutkan sedikit sebelum kita masuk ke diskusi lagi Bapak Ibu. Ingat baik-baik, jadi bertani itu bukan satu bisnis. Tapi bertani itu adalah ibadah. Jadi teori saya Bapak Ibu mengatakan begini, saya dulu gagal ketika saya kepingin menjadi orang kaya. Jadi ketika saya kepingin jadi orang kaya, kepingin jadi orang yang punya semuanya, justru saya gagal. Karena apa? Kekayaan itu sebenarnya menjauhkan kita dari Gusti Allah, dari Tuhan. Boleh dikatakan iman dan dompet itu bertolak belakang Bapak Ibu. Kalau orang umum iman kita itu di mana? Di dompet kita, betul kan? Tapi sebenarnya iman itu di hati, dompet itu tetap di belakang, di pantat. Yang harus kita duduki. Jadi karena itu kami membuat satu teori yang namanya terpaksa jadi kaya. Kenapa saya katakan terpaksa jadi kaya? Saya yakin Gusti Allah itu kepingin kita kaya, kepingin kita berhasil, kepingin kita sukses. Karena apa? Karena kita akan dipakai untuk menolong orang yang lain. Ingat baik-baik, kekayaan yang kita terima, keberhasilan yang kita terima sebenarnya tidak pernah untuk diri kita sendiri. Kita hanya sarana saja, kita hanya alat saja yang dipakai untuk menolong umat yang lain. Karena apa? Di dunia Bapak Ibu percayalah, orang susah pasti tetap ada, betul atau tidak? Saya dulu pernah berpikir, kalau kita tolong banyak orang susah, kenapa orang susah itu kok tidak habis-habis? Orang yang menderita itu kenapa kok tidak habis-habis? Orang sakit kenapa kok tidak habis-habis? Saya ngobati pasien sudah puluhan tahun ya, sudah sampai kadang-kadang nek. Bukan nek karena apa Bapak Ibu? Setiap hari ketemu orang sakit itu nek atau tidak Bapak Ibu? Dan kalau keluhannya biasa santai, tapi kalau keluhannya itu yang kita tidak bisa jawab itu gimana? Saya kadang-kadang iri gitu loh. Saya kadang-kadang iri dengan rumah sakit. Pasien yang datang ke saya kan sudah yang tidak lulus dari rumah sakit Bapak Ibu. Ada anak Down syndrome, ada anak kelainan, macam-macam. Banyak datang ke saya, orang tua bawa gendong, Pak anak saya 8 tahun, mengkurep saja belum bisa. Terus saya mau bilang apa? Wong ini rumah sakit, jangankan rumah sakit di Indonesia, bawa ke luar negeri pun tidak bisa. Terus mau diapakan? Gitu loh. Makanya sampai saya betul-betul berdoa sampai keluarkan rejuvenated, saya keluarkan stem cell dan sebagainya. Gara-garanya untuk menolong mereka. Jangan beli ya, saya obat yang paling mahal saya gratiskan. Jadi kalau memang di keluarganya Bapak Ibu ada yang kena Down syndrome atau kena kasus polio yang parah, atau kasus sumsum tulang belakang, atau waktu lahir dulu prematur yang sampai bayi tidak menangis, kan ke depan pasti bermasalah. Nanti Bapak Ibu tolong ingatkan, jangan dibuang tali pusarnya, kalau pas sakit nanti hubungi Pak Bambang. Kalau untuk kasus-kasus pasien khusus gratis, tidak ada biaya. Ini adalah obat termahal saya, karena mahal saya gratiskan. Kalau beli saya yang tidak ikhlas, saya tidak memperjualbelikan, karena ilmu saya juga gratis Bapak Ibu. Nah, saya minta tolong satu, pertanian ini adalah hidup saya, step by stepnya sudah saya alami, langkah demi langkahnya saya alami. Bapak Ibu sudah hampir belajar semua materi, walaupun terus terang saya yakin bukan tambah ngerti tapi tambah bingung. Betul atau betul? Saya minta tolong lupakan, kita santai saja, kita rileks saja, tetap comeback, mulai dari apa yang ada. Mulai apa yang ada itu ada dua Bapak Ibu, dari masalah Bapak Ibu dan betul-betul apa yang punya.
Suatu keajaiban itu akan terjadi ketika kita mulai dari apa yang ada padamu. Apa yang ada pada Bapak Ibu, itu pegang baik-baik. Orang selalu ketika dalam masalah Bapak Ibu kepinginnya begini loh. Seandainya saya mau katakan jujur ya, ketika Bapak Ibu ada masalah kepinginnya kan keluar, betul atau tidak? Keluar dari rumah, usaha, mencari jalan sendiri, stop. Bukan itu mencari solusi. Mencari solusi kerjakan dari mana? Dari sini. Dari rumahnya Bapak Ibu masing-masing. Dari mana kalau boleh saya katakan dari lututnya Bapak Ibu. Kalau punya masalah carilah yang mengirim Bapak Ibu. Kemarin sudah saya tanyakan siapa di antara Bapak Ibu yang pernah kepingin lahir ke bumi? Ada atau tidak? Yakin tidak ada kan? Tahu-tahu muncul kan? Kalau kita tahu-tahu muncul berarti kita ini adalah utusan yang dikirim. Saya minta tolong satu. Ketika Bapak Ibu bermasalah, ada masalah dalam hidup, ada gerakan, ada mimpi, ada keinginan yang belum tercapai, saya minta maaf, calling down. Lihat apa yang ada. Saya memulai menjadi miliarder Bapak Ibu. Ini sering kali Bapak Ibu mungkin dengar. Saya buat pabrik hanya modal 50.000. Di saat saya betul-betul tidak ada. Pasien pertama kali adalah orang sakit kusta. Orang tua saya seorang medis. Kalau saya ngobati dengan kimia itu lebih mudah Bapak Ibu daripada dengan herbal. Saya sampai hafal obat kimia, karena apa? Mulai SD. Orang tua saya itu saya yang disuruh nyiapkan obat untuk pasien. Jadi sampai hafal. Jadi pasien apa, obatnya apa itu gampang kalau secara kimia. Tetapi saya katakan jujur, orang tua saya sendiri walaupun tahu obat, dia juga sakit. Loh iya. Dan minumnya jamu saya. Dia bertahan hepatitis sama diabetes itu hampir 45 tahun. Dan mau saya katakan jujur, jadi Bapak Ibu bertani di sini itu adalah ibadah. Goalnya ibadah, gitu. Minta maaf, wujudkan iman. Iman itu kelihatan atau tidak Bapak Ibu? Bisa dipegang atau tidak Bapak Ibu? Bisa dirasakan atau tidak Bapak Ibu? Bisa diceritakan, tapi iman akan dibuktikan. Percayalah, sebentar lagi akan datang waktunya penuntut iman kita. Iman kita akan betul-betul digoyahkan. Dan saya mau katakan jujur, di sektor pertanian, disinilah kita belajar iman. Disinilah kita belajar iman. Ketika nyabuti rumput, anggap aja kita sedang mengangkat kesalahan-kesalahan. Bukan kesalahan, kelemahan-kelemahan kita. Kekurangan-kekurangan kita. Yang biasanya pemarah, gara-gara bertenak, percayalah, lebih jadi pemarah. Tapi doanya kan minta sabar kan? Betul atau tidak? Biasanya orang yang berdoa sabar berarti dikasih masalah atau dikasih kesabaran? Masalah. Supaya apa? Sadar kita harus sabar. Bapak Ibu ketika pelihara ayam ketemu untuk masalah kita. Bapak Ibu akan tahu siapa kita yang sebenarnya gara-gara lihat ayam. Udah benar Bapak Ibu, ini saya sendiri. Saya sering kali nangis di kandang. Ketika saya lihat sapi, ketika saya ngolah tanaman, saya sering kali nangis di sana. Betapa kita itu merasa hebat. Betapa kita merasa pinter. Betapa kita merasa mampu. Padahal sejujurnya kita loh tidak bisa berbuat apa-apa. Setuju? Karena itu teori ayam 10 itu sebenarnya kosong adalah kita. Ilmu tertinggi adalah kosong. Mengosongkan diri. Supaya apa? Supaya ada satu di depan. Coba nolnya itu tidak jangkep angka berapa Bapak Ibu? Kalau nolnya tidak jangkep jadi angka berapa kira-kira? Tidak jadi angka. Tetapi nol itu adalah kita, satu adalah Tuhan. Kita bersama-sama berjalan. Terus teorinya satu, Pak, semua orang harusnya jadi sukses. Karena Gusti Allah kepengen kita jadi sukses. Supaya kita bisa nolong banyak orang. Tapi masalahnya satu, sukses jangan dengan cara kita. Pinter mana? Yang ngirim kita atau kita?
Karena itu seringkali saya ingatkan ketika berjalan di sektor pertanian, kaki kanan adalah ketekunan, kaki kiri adalah kesetiaan. Lakukan rutin, setia tekun, terus begitu. Tidak usah terlalu besar. Karena itu saya membuat teori terpaksa jadi kaya. Enak enggak terpaksa jadi kaya? Saya minta maaf, besok kalau Bapak Ibu sudah jadi orang kaya, Bapak Ibu akan bisa berkata terpaksa jadi kaya itu enggak enak. Kenapa kok enggak enak Bapak Ibu? Karena dibutuhkan satu kata terakhir, pertanggungjawaban. Ada yang jadi bendahara di sini, bendahara RT atau bendahara RW atau bendahara, ada Pak? Diminta pertanggungjawaban enggak Pak? Bapak dikasih uang banyak, Bapak kasih laporan enggak Pak? Kalau ada yang hilang siapa yang tanggung jawab? Nah, masalahnya satu, ketika kita diberi lebih, kita kadang-kadang kilaf, betul atau tidak? Jangan sampai kepercayaan membuat kita kilaf. Karena itu teori saya kemarin katakan, di Indonesia ini orang lebih kuat miskin dan tidak kuat menjadi orang kaya. Karena apa? Tidak bisa mempertanggungjawabkan. Nah, ketika besok Bapak Ibu akan diukur, keberhasilan Bapak Ibu akan diukur dari tanggung jawab. Semakin Bapak Ibu diberi lebih, dituntut lebih. Semakin Bapak Ibu dipercaya besar, dituntut lebih. Jadi sampai pada akhirnya Bapak Ibu akan berkata, ternyata kita itu hidup bukan untuk kita. Ini saya ceritakan hati saya. Ketika saya dulu miskin Bapak Ibu, saya punya cita-cita, saya punya rumah. Pertama punya rumah satu itu bahagianya minta ampun. Ketika punya rumah satu itu bahagia Bapak Ibu. Begitu rumah satu tidak cukup karena saya harus sering keluar kota. Waktu itu biaya operasional kita untuk hotel per bulan itu lebih dari 100 juta. Karena kita bersama tim. Akhirnya ya sudah, kita beberapa kota kita beli rumah. Begitu rumah terlalu banyak, pajaknya banyak juga Bapak Ibu. Kadang-kadang kita bayar pajak per tahun itu bisa dapat, minta maaf, setengah rumah. Menyakitkan atau tidak kalau begitu? Dari sana saya mulai sadar. Terus yang berikutnya lagi, ketika punya rumah banyak siapa yang bahagia? Pembantunya. Listrik dikasih, AC dikasih, TV dikasih, wifi dikasih. Lah kita sendiri belum tentu datang ke rumah itu 1 tahun, 5 hari aja belum tentu. Rumah induk saya belum tentu kebagian 1 bulan, 3 hari itu belum tentu Bapak Ibu. Jadi dari sana kita mulai berpikir, ternyata kita hidup untuk siapa? Orang lain. Siapakah mereka? Orang-orang yang dipercayakan kepada kita. Siapa yang dulu cita-citanya jadi pemimpin? Jadi pemimpin atau jadi pengekor? Jadi pemimpin. Kalau pemimpin berarti bertanggung jawab atau tidak ke anak buahnya? Pemimpin tidak perlu harus di atas, tapi pemimpin yang sebenarnya adalah di bawah. Betul atau tidak? Kalau Bapak Ibu besok sudah punya usaha yang banyak, Bapak Ibu akan menjadi pemimpin. Pemimpin itu adalah hambanya yang dipimpin. Setuju atau tidak kira-kira? Saya kasih contoh. Ketika Bapak Ibu punya karyawan, siapa yang mikir nasib karyawan? Bapak Ibu kan? Bapak Ibu akhirnya bekerja supaya karyawan bisa hidup kan? Supaya bisa jalan kan? Berarti siapa yang jadi hamba sebenarnya? Kita. Itulah pemimpin yang sebenarnya. Setuju kira-kira? Di dalam konsep pertanian ini saya minta tolong. Zaman nabi-nabi Bapak Ibu, sebelum mereka menjadi pemimpin yang sebenarnya, mereka pernah menjadi tukang angon. Betul atau tidak? Setuju? Ingat baik-baik, zaman nabi-nabi, sebelum mereka menjadi pemimpin yang sebenarnya, mereka jadi tukang angon. Angon kambing, betul kan? Angon domba. Saya minta tolong di sini. Saya minta maaf sekali. Bapak Ibu mungkin punya lahan luas. Bapak Ibu mungkin punya tanah atau uang yang banyak. Simpen dulu. Simpen dulu. Mulai dari yang kecil. Ayo kita berinteraksi pribadi dengan pencipta kita. Mulai dari step by step. Mulai dari yang ada.
Seandainya Pak, saya ini sudah telanjur, tanah saya itu luas Pak, saya akan mulai dari kecil. Boleh, mulai dari yang kecil. Saya buat pelajaran namanya wirausaha. Wirausaha terdiri dari dua kata, yang pertama adalah wira, yang kedua adalah usaha. Artinya apa? Wira itu berani, usaha berusaha. Sebenarnya berani berusaha itu apa? Berani kehilangan. Petani itu berani kehilangan atau tidak Bapak Ibu? Nabur bibit itu pasti tumbuh atau belum? Belum tentu. Sudah dibuang atau belum? Sudah. Itulah usaha. Berani kehilangan. Kehilangan pertama apa? Kehilangan benih. Jadi kalau seandainya Bapak mulai, boleh rekrut satu orang. Cuman fokuskan satu. Pak, saya anggarkan seminim mungkin. Seandainya 1000 meter, karyawan satu. Bapak Ibu harus persiapkan nih, 60 hari paling tidak. Atau 2 bulan atau maksimal 3 bulan. Sampai punya penghasilan harian. Jangan keburu nafsu. Bagaimana satu karyawan ini berusaha hidup untuk dirinya sendiri dulu. Sehingga membuat keberhasilan satu putaran. Seandainya Bapak Ibu punya tanah 100 hektar, 1000 hektar, mulai tetap minimal maksimal 1000 meter saja dulu. Itu yang karyawan. Yang Bapak Ibu mulailah dari 3x3 di rumah. Karena apa? Ilmunya biar masuk. Transfer ilmu ini biar masuk Bapak Ibu. Bapak Ibu harus tahu betul namanya liruta, namanya POC, namanya pakan. Bukan karena apa? Pegang sendiri itu berbeda dengan cerita saya. Betul atau tidak? Ketika Bapak Ibu mulai ngasih makan, Bapak Ibu bisa nangis di sana. Percayalah. Bapak Ibu bisa bahagia, bisa tersenyum, bisa tertawa, bisa juga menangis. Ketika Bapak Ibu ketemu ayam dikasih makan, lari atau tidak Bapak Ibu? Pertama mendekat, habis gitu keluar dari kandang, betul atau tidak? Coba dikasih makan itik aja di atas itu. Ketika pintu dibuka karena dorong-dorongan kan, akhirnya keluar kan dari kandang kan, terus ditangkap mau atau tidak? Tidak mau. Itu sama dengan kita. Kita ini kan keluar aja kepinginnya dari rencananya yang ciptakan. Ketika ditangkap mau atau tidak Bapak Ibu? Kalau enggak mau, apa yang Bapak Ibu lakukan? Marah atau tidak? Ini ditangkap, dikasih makan, enggak mau gitu ya. Terus habis itu mulai agak gregetan ambil batu. Ambil kayu dulu, terus dia tambah lari, mojok, betul atau tidak? Kalau dibiarkan di luar hidup atau mati? Pasti mati atau tidak? Pasti mati, ada tikus, tidak ada yang ngasih makan, betul atau tidak? Kita harus tangkap sampai kita minta maaf, masuk kandang, gara-gara nyari 1 ekor saja. Betul kan? Setelah itu ditangkap, dikembalikan lagi ke kandang. Ingat baik-baik, kita harus pasrah tingkat tinggi. Pasrah tingkat tinggi berarti ingat kata kuncinya, kalau kita keluar jalur, kita akan mati. Setuju? Jangan bangkrut ya. Pesan saya jangan bangkrut lagi, jangan rugi lagi. Biarkan di luar itu iklan lewat kanan kiri, satset gitu ya. Iklan kan banyak Bapak Ibu. Kalau nonton TikTok, wah enak sekali ya. Gitu bangun kandang aja 100 juta, sampai ngeri kadang-kadang. Saya minta tolong stop. Kita harus berdiri teguh mulai dari yang ada. Banyak orang komplain ke saya, loh Pak, kalau gini kapan besarnya? Ayo kita balik. Enak mana berhasil atau bangkrut? Enak berhasil. Enak mana main-main atau kerja keras? Main-main. Ingat baik-baik, kita di dunia ini tugas kita hanya bermain-main, berbahagia. Jadi step by step tolong dilakukan, mulai ngumpulkan limbah buat 3x3. Setelah itu ciptakan penghasilan harian. Bapak Ibu tahu enggak di dalam 1005 itu apa tujuan saya? Bapak Ibu sehat. Manusia itu diciptakan untuk apa Bapak Ibu? Bekerja. Kalau dulu ini anak-anak muda, mana ya anak mudanya ini? Kok enggak ada ini? Semua satu sana. Kepingin jadi apa besok? Bos kan? Tukang perintah kan? Duduk manis kan? Minta maaf penyakitnya yang datang.
Di konsep 1005 ini Bapak Ibu ada gerakan-gerakan yang Bapak Ibu lakukan. Baik itu membersihkan rumput, duduk, nyangkul, nyabut. Kalau saya hitung itu minimal ada 8.000 gerakan. Tidak usah fitness, tidak usah nge-gym, tidak usah olahraga lari, tidak usah beli sepeda yang mahal. Di kebun saja Bapak Ibu sehat. Saya kasih contoh, saya kasih ilustrasi. Saya ketemu pasien-pasien yang tanda kutip injury time. Injury time itu sudah rumah sakit sudah nolak di depan. Karena sudah mau game, mau wassalam. Ketika ketemu saya, kata-kata ini selalu keluar. Ini kata-kata paling kejam sebenarnya. Pak, Bu, sudah di dunia susah, mati masuk neraka. Menyakitkan atau tidak kata-kata ini? Menyakitkan. Kenapa saya katakan orang yang sakit parah rata-rata matinya masuk neraka? Saya tunjukkan serius. Orang sakit diabetes aja sampai gangren, sampai luka parah. 1 hari pertama keluarganya rawat baik-baik. 1 tahun pertama masih dirawat oleh keluarga. Setelah 1 tahun yang rawat bosan atau tidak? Ketika yang rawat sudah mulai bosan, orangnya sakit hati atau tidak? Jadi ketika saya ketemu dengan pasien-pasien saya Bapak Ibu, isinya cuma satu. Istri saya itu yang curiga selingkuh lah, yang anaknya tidak perhatian lah. Isinya hanya kutukan. Terus doanya Bapak Ibu yang lebih ngeri lagi. Gusti Allah ini kok jahat sekali, kenapa saya kok tidak dipanggil-panggil. Sampai berusaha pengen mati, pengen bunuh diri dan sebagainya. Fair. Terus kalau orang kepengennya mati, kepengen bunuh diri, isinya kata-kata kutukan mati masuk mana Bapak Ibu? Surga atau neraka kira-kira? Ya pasti masuk kubur. Setuju. Dan ternyata satu, setiap orang itu takut masuk neraka, betul atau tidak? Akhirnya dia tanya ke saya, Pak gimana caranya supaya saya mati bisa masuk surga? Sepele. Bapak sudah melakukan tugas Bapak belum? Tugas saya apa Pak? Bayangkan mau mati lu masih belum tahu tugasnya. Loh, tugas saya apa Pak? Sekarang begini, ayo Bapak ampuni keluarganya, anaknya, istrinya, diampuni semuanya. Sekarang Bapak mulai harus bermanfaat bagi orang lain. Caranya bermanfaat apa? Saya ini sakit Pak, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Ada, mau Bapak masih bisa ngomel. Masih bisa ngomong, betul atau tidak? Saya bilang ke dia, tolong mulai besok anak-anaknya dituturi, keluarganya dituturi. Kalau ketemu orang dibilangi, jangan mau sakit seperti saya. Apa yang kita lakukan, apa yang kebiasaan buruk Bapak yang Bapak lakukan, ceritakan ke orang lain. Mumpung masih ada kesempatan, Bapak kalau boleh tanam-tanam sendiri sana loh, di pot atau apa dan sebagainya. Untuk makanannya sendiri, untuk jadi obatnya. Bapak Ibu tahu enggak, kata-kata saya katakan itu. 80% orang yang mau mati, enggak jadi mati. Benar. Benar Bapak Ibu, fair. Sampai ada orang stroke pun loh, sampai mancul Bapak Ibu. Keluarganya dari lihatnya bagaimana gara-gara itu? Ada perubahan, ada pemulihan. Akhirnya rukun kembali. Tetap dia ngotot-ngotot gitu. Saya mau sembuh, saya mau berarti, saya mau bermanfaat. Jadi dalam kondisi apapun, ingat baik-baik, di belakang masalah justru ada berkah. Saya minta tolong kalau ada keluarga Bapak Ibu yang sakit, tolong dilayani supaya dia tidak sakit hati. Tapi ada orang keluarganya juga protes ke saya. Ini keluh terus Pak. Aduh repot. Jadi saya ini tukang mendengarkan Bapak Ibu. Tapi percayalah dengan cara ini kita akan menyelamatkan banyak orang. Terus yang kedua Bapak Ibu, minta maaf sekali. Ketika Bapak Ibu sudah di sini, sudah makan walaupun tidak 100% terbaik ya. Tapi Bapak Ibu sudah merasakan kesehatan belum? Lebih bugar atau belum? Padahal kalau kita tanya jujur harusnya capek atau tidak? Tapi pagi tadi bisa bangun tidur enak? Nah,
Kuncinya sehat cuma satu. Kalau bapak-bapak bangun tidur berasa seger, apalagi yang bawah bisa tegak, nah itu sembuh, itu sehat. Kalau ibu-ibu ketika bangun tidur kaki sudah sehat semua, tidak rasa sakit, itu sudah sembuh. Jadi orang tidur, bangun tidur harus sehat, segar, itu baru orang sehat. Tapi kalau bangun tidur tambah sakit, berarti dia lagi bermasalah. Kalau bermasalah, minta tolong buat rebusannya diperpanjang. Nanti Bapak Ibu pesan saya, budaya makan sehat di sini tolong dilanjutkan di rumah ya. Makan sehat itu bukan makan mahal, makan sehat itu makan yang benar. Nah, gara-gara makan yang benar ini kan adalah obat Bapak Ibu. Contoh, ada orang sakit kanker datang ke saya, kan pasti saya arahkan makanannya. Seperti misalnya kalau kanker payudara. Kanker payudara itu biasa tawari makan gantinya nasi Pak, makan suap. Terus yang kedua yang dimakan harus ngandung antioksidan. Antioksidan paling bagus kelor. Terus tomat. Terus habis gitu makan singkong. Terus sayur-sayur usahakan sayur-sayur yang fresh. Nah Bapak Ibu saya minta maaf. Terus pasiennya tanya ke saya, Pak Bayu mau beli di mana? Yang organik. Bingung enggak saya jawabnya Bapak Ibu? Bingung. 2-3 tahun lalu, bahkan bukan 2-3 tahun lalu, 10 tahun lalu, seluruh anggota kami, pasukan kami Bapak Ibu di dalam Beserba, saya instruksikan jual, produksi dan jual, tidak ada yang jalan. Akhirnya pasien-pasien itu kan tambah bingung, beli di mana? Beli di supermarket pasti organik atau tidak Bapak Ibu? Belum tentu. Terus kalau mau pasti organik berarti dari mana barangnya? Tanam sendiri. Tanam sendiri alasannya banyak Bapak Ibu, enggak punya tanah lah, enggak bisa nanam lah, enggak bisa buat pupuk lah, betul atau betul? Karena itu salah satu visi saya. Saya melatih Bapak Ibu, saya minta tolong Bapak Ibu yang produksi. Tolong bantu produksi, nanti saya akan bantu promosi. Supaya apa? Supaya yang Bapak Ibu tanam ini betul-betul menyehatkan. Mimpi saya seandainya tiap kota di Indonesia ini alhamdulillah sudah ada mungkin tiap kota di seluruh Indonesia perwakilan dari pelatihan kita. Dan mereka bisa menjadi pionir-pionir, anggaplah jadi lilin di tiap kota. Sehingga apa? Ketika ada orang sakit daerah sana tinggal kita kontak hubungi Bapak Ibu. Akhirnya apa Bapak Ibu? Kita akan menjadi satu kekuatan yang besar yang bisa menolong bangsa ini. Nomor satu menolong dari penyakit. Yang kedua, ini yang paling hebat lagi, jadilah teladan. Menolong dari kehidupan kita. Tolong ya, besok sediakan kopi yang agak lebih di rumahnya masing-masing. Karena apa? Tetangganya banyak bertamu nanti. Pulang dari sini aja, kalau Bapak Ibu cerita 2 orang saja, setiap hari pasti akan ada yang datang. Betul atau betul kira-kira? Satu ngajak temannya, satu ngajak temannya, satu ngajak temannya. Tapi minta tolong, tetap cerita. Tenang ya, 3 tahun lagi saya jadi miliarder. Nah, wajib Bapak Ibu. Dulu saya menulis Bapak Ibu, ketika saya butuh uang 12,5 miliar, saya tulis itu setiap hari. Setelah saya tulis, saya bakar. Kenapa saya bakar? Saya harus melupakannya. Pernah pesan ke rumah makan Bapak Ibu? Pernah, betul ya? Supaya Bapak Ibu pesen dan dibuatkan oleh si koki, pesanan Bapak Ibu diberikan ke siapa? Ke pelayannya kan? Kalau seandainya pesanannya Bapak Ibu pegang terus, dibuatkan atau enggak sama pelayannya? Tolong baik-baik, ketika berdoa jangan lupa dipasrahkan. Jangan dipegang terus. Nanti dipegang terus, nanti tanya, loh siapa yang pesen? Loh kan saya sudah pesen. Pesenannya mana? Masih saya pegang loh. Ingat baik-baik bahasa ini. Bapak Ibu boleh punya mimpi yang besar. Tulis. Ketika saya dulu punya mimpi, Bapak Ibu saya tulis semuanya. Saya butuh tanah 12 hektar. Saya buat ini saya tulis. Saya butuh uang 12,5 miliar. Ketika saya tulis itu semua saya lupakan. Saya planning waktu target saya 2010 selesai. Planning saya sama seorang yang menjadi mentor saya, dia katakan gampang Pak Bayu,
Belum selesai kan? Belum. Rubah tahunnya 2011. Untuk menghibur saya. Saya pikir benar juga ya. Kita ini seringkali mendekte Gusti Allah, betul atau tidak Bapak Ibu? Akhirnya ya sudahlah, kita ngalir saja. Proses waktu berjalan sampai akhirnya real terjadi. Saya bisa membangun tempat pelatihan dengan luas total 12,5 hektar dengan menjadi full. Menjadi mimpi saya, bisa motong sapi sendiri, bisa motong kambing sendiri, punya ayam sendiri, bebek sendiri, puyuh sendiri, ikan sendiri, sayur sendiri. Sudah jadi orang kaya atau tidak? Sudah. Setiap bulan saya bisa motong sapi 1 Bapak Ibu. Kambing setiap minggu bisa 3, setiap hari ayam itu 500. Sudah banyak atau belum? Banyak sekali. Tapi percayalah, itu bukan untuk saya. Buktinya kenapa? Saya tidak pernah di sana. Saya tidak duduk manis di sana, saya tidak tidur di sana, saya malah keliling terus. Saya masih tetap bekerja sampai hari ini. Untuk Bapak Ibu sekarang, saya minta tolong nanti kiblatnya Bapak Ibu karena sekolah di Banyuwangi di sini. Jangan lihat tempat kami yang lain. Saya minta tolong ya. Ayo kita berlomba sama-sama. Pelatihan mungkin tidak akan lama, paling 1 tahun lagi selesai untuk Banyuwangi. Tidak buka lagi pelatihan. Supaya apa? Bapak Ibu kiblatnya di sini. Banyuwangi sudah sampai level mana? Saya kalau ketika mengajar Bapak Ibu, saya ajak berlari bersama-sama. Saya tidak mengajar, saya duduk diam di atas, Bapak Ibu di bawah, tidak. Cara saya mengajar ketika kita berjalan, saya tuntun sama-sama, kita berangkat sama-sama. Memang tidak ada ya pelatihan kayak gini kan? Karena apa? Saya tidak mau menjadi pelatihan yang sudah banyak sekali gagal. Sekarang saya mau menjadi teman, menjadi pelatih yang berjalan bersama-sama. Karena saya dulu juga gagal. Saya baru bisa berhasil ketika saya dipegang tangannya. Dan saya kepingin ini saya lakukan buat Bapak Ibu. Nanti tolong berapa bulan update. Tanya Banyuwangi seperti apa sekarang. Sudah sampai level mana? Ini kan masih level 0 kan Bapak Ibu ya. Masih level dasar ya. 3 tahun ini sudah jadi miliarder. Saya berharap Bapak Ibu juga sudah jadi miliarder di tahun yang ketiga. Ketika ini nanti 3 tahun ke depan Bapak Ibu akan menjadi supermarket. Supermarket besar. Supermarketnya apa? Pengunjung bisa metik sendiri walaupun tanahnya terbatas. Panen sendiri, ambil telur sendiri, ambil ayam sendiri, dipotong. Ya enggak sendiri kalau potong. Ada alatnya. Terus ikan bisa ambil sendiri. Bahagia enggak kalau begitu? Bapak Ibu mau seperti itu kan? Jadi supermarket bukan lagi barang yang di kios, tapi barang yang bisa ambil sendiri. Goal kita siapa? Untuk edukasi. Ilmu tertinggi dari tempat kami adalah rekreasi. Ini keren kan? Ilmu tertinggi tempat kami namanya rekreasi. Jadi ilmu tertinggi kita itu healing Bapak Ibu. Jalan-jalan. Rekreasi terdiri dari 2 kata. Yang pertama apa? Re, dan yang kedua kreasi. Kata re dan kreasi itu berarti edukasi. Discipleship. Pengajaran, pemuritan. Itulah tujuan terakhir kita. Tugasnya Bapak Ibu punya anak atau tidak? Anak itu lahir untuk kita hanya karena anak atau kita harus latih? Dilatih, dididik, dilatih, didisiplin. Dijadikan seorang seperti kita, betul atau tidak? Itu adalah ilmu tertinggi kita. Tapi edukasi sendiri, discipleship sendiri itu berasal dari kata re dan creation. Saya berharap rumahnya Bapak Ibu, tempatnya Bapak Ibu, ketika orang datang bertamu ke sana, mereka langsung berkata, I have idea. Saya punya ide untuk ini. Gara-gara cuma lihat aja, dia langsung celing gitu loh Bapak Ibu. Bapak Ibu datang ke sini sudah celing atau belum? Tahu celing gitu ya, masuk loh, oh iya gini ya, jangan semua idenya dipakai, bingung. Tapi percayalah,
Ketika kita membangun tempat rekreasi, orang datang langsung berkata, saya punya ide. Bapak Ibu tidak tanya, kenapa tempat rekreasi saya tidak ada pagar? Aneh enggak kalau di sini biasanya tempat rekreasi berpagar atau tidak? Kalau ini tidak ada pagar, kenapa kok begitu? Saya hidup bukan dari tiket Bapak Ibu. Kita hidup ini dari rezeki. Ada yang bayar? Ada. Yang tidak bayar lebih banyak. Tetapi, ada tetapinya. Bukankah tujuan kita adalah mengajari banyak orang? Gara-gara mereka datang, ya menjengkelkan Bapak Ibu, sampai ada tulisan di situ, pengunjung dilarang memetik gitu ya. Semangka kemarin tidak panen. Buah kecil-kecil dipetik. Padahal sudah dibuahkan cuma satu, diambil lagi. Ya tidak apa-apa. Satu keluarga bawa 6 orang masuk ke situ, tanamannya cuma ada 200. Ya tidak apa-apa, bahagia saja. Sampai keluar kata-kata dilarang memetik tanaman Bapak Ibu. Ada kadang-kadang orang bersepeda, kemarin kapan ada rombongan dokter bersepeda dari Bali ke sini. Pagi-pagi, Pak kita mau makan bayam Bali, masakannya khusus, jadi mereka metik sendiri semua ya, habis. Tapi ya bersyukur bayam Brasil ini cepat tumbuh gitu loh ya. Jadi dia Pak pulih gitu loh. Nanti Bapak Ibu, rumahnya Bapak Ibu jadikan seperti itu. Akhirnya gara-gara ini Bapak Ibu punya namanya murid atau santri. Nah, ketika ada murid dari sekian banyak orang yang datang, pilih yang bisa menjadi pemimpin. Nanti Bapak Ibu buat sendiri di rumah, mulai dari kebun percobaan 300 meter sampai akhirnya 1005. Nah, sampai di 1005 setiap murid ini nanti Bapak Ibu bisa buatkan 1051, 1052, 1053. Ingat di desa kemarin harus ada 1005 berapa untuk desa mandiri? Berapa? Seandainya satu desa ada 1000 kakak. Satu ini cuma untuk 100 kakak. Berarti ada berapa? Minimal 10. Itu baru bisa disebut intan sari. Paham maksud saya di sini? Nah, akhirnya apa Bapak Ibu? Coba bayangkan, kalau program ini berjalan, Bapak Ibu mulai dari 0, 1, 2, dan selanjutnya Bapak Ibu kerjakan sampai menjadi tempat rekreasi, desanya Bapak Ibu maju atau tidak? Kalau kepingin pahala sampai akhirat Bapak Ibu, kerjakan ini. Murid-muridnya Bapak Ibu, orang-orang yang sehat dari Bapak Ibu akan disebut sebagai pahlawan di desa itu. Setuju atau tidak? Setuju. Tinggalkan warisan yang baik buat anak-anak kita. Kalau saya menyebutnya, orang bijaksana adalah orang yang meninggalkan warisan yang baik buat anak cucunya. Sawah kita selamatkan. Sawah kita pulihkan. Kalau kita tidak pulihkan, sawahnya Bapak Ibu jadi padang pasir. Benar atau tidak? Buktinya apa? Kalau pupuk terlambat, jadi atau tidak itu sawah? Kalau tanahnya tidak dipupuk, tidak jadi, berarti tanahnya sudah tandus. Kalau tanahnya sudah tandus, berarti pasti akan ditinggalkan. Kalau pasti ditinggalkan, nanti pasti dijual. Kalau dijual, kita akan hidup di negeri orang namanya. Paling ironis Bapak Ibu, sudah ada daerahnya Bapak Ibu, tanahnya sudah dikuasai orang luar semuanya? Pasti banyak. Ayo kita bangkit menjadi petani. Untuk apa? Meninggalkan warisan buat anak cucu kita. Yang kedua, warisan kesehatan. Kalau kesehatan ini kita tidak segera bangkit Bapak Ibu, anak-anak kita akan sakit. Karena itu saya minta tolong, bertani adalah ibadah. Karena apa? Penyelamatan jiwa, penyelamatan raga. Jiwanya di mana? Katakan kepada mereka, Gusti Allah masih ada, setuju atau tidak? Dan anak-anak muda ke depan yang mereka lawan pertama kali adalah Gusti Allah. Sampai ada orang iseng ngomong begini loh. Nabi Muhammad itu loh takut sama Gusti Allah, itu kalah dengan anggota Dewan Indonesia. Betul atau tidak?
Anggota dewan itu tidak pernah takut sama Gusti Allah. Berarti Nabi Muhammad kalah atau benar kalau gitu? Nah, ini kan konyol Bapak Ibu. Ayo kita buat orang untuk percaya. Di mana buktinya? Di usaha. Ketika nanti masuk di krisis Bapak Ibu, anak-anak muda bingung pekerjaan. Mereka pasti berdoa, ngotot mereka akan berdoa. Kepengen mereka mendapat jawaban dan tidak dapat jawaban. Kenapa tidak dapat jawaban? Mereka malas. Mereka tidak mau berusaha. Budaya kita yang hilang dari anak muda hari ini diajari instan. Tidak diajari proses. Besok Bapak Ibu kalau sudah prosesnya sudah jadi, Bapak Ibu sama-sama di level passive income, percayalah. Saya seringkali anak-anak itu bilang, kalau saya lagi kesulitan uang Bapak Ibu apa yang dikatakan pasukan saya? Tidur Pak, gitu loh. Jangan jalan aja. Nah benar, kalau saya tidur itu kaya. Bapak Ibu kepengen enggak kalau tidur kaya? Kalau kerja malah susah gitu. Kalau saya kerja malah menghabiskan uang. Beli tanah bangun, beli tanah bangun. Ketika saya tidur enggak tahu tanah. Enggak ada orang menghubungi. Lah nanti juga sama. Bapak Ibu akan level passive income. Dan Bapak Ibu akan menjadi orang tua. Ingat baik-baik, kita tidak akan pernah bekerja sampai tua. Kita ada waktunya juga pensiun. Kita juga akan waktunya menjadi mandito. Kita akan ada waktunya kita cuma jadi orang tua, jadi bapak yang cuma mengunjungi anak-anak kita. Setuju atau tidak? Bahagia kalau begini? Ilmunya mudah atau susah? Sebentar. Selama di sini kan sudah dapat celing. Sudah dapat ide. Mudah atau susah? Jangan dipersulit ya. Ingat baik-baik. Ketika Bapak Ibu dapat ide apa, kerjakan. Ketika dapat apa, kerjakan. Mulai dari yang paling kecil. Kita jangan terlalu mikir nanti kalau ini gimana, nanti kalau ini gimana. Jangan, kerjakan saja. Dari yang paling kecil. Ingat kata kuncinya, seminim mungkin keluarkan uang. Karena apa? Uang itu titipan. Setuju kalau uang itu titipan? Kalau uang itu titipan kita patut menghambur-hamburkan atau menghematnya. Jadi berpikirlah paling pelit di dunia. Begitu ya, bukan paling pelit itu untuk orang, bukan. Paling pelit itu untuk diri kita sendiri. Saya membangun semua Bapak Ibu tidak ada konsep mewah. Yang saya bangun adalah efektif dan efisien. Jadi ketika berpikir, oh ini lebih bagus, ini lebih murah, ini begitu. Nanti tolong ayo kita berlomba di sana. Di grup besar Indonesia nanti Bapak Ibu tolong tampilkan apa yang Bapak Ibu buat. Tampilkan juga apa kendalanya Bapak Ibu. Supaya apa? Saling kita berpacu. Saya bersyukur sekali Bapak Ibu, ini mimpi yang sudah hampir menjadi kenyataan. Saya dulu sudah pensiun tahun 2019. Karena itu saya membangun mercusuar, tapi digagalkan. Itu anggaplah Babel yang saya bangun tapi gagal. Tapi saya bersyukur karena apa? Betul-betul Gusti Allah itu sayang dengan saya. Saya waktu itu sudah tidak tahu saya kerja apa lagi. Tapi saya bersyukur saya bisa melatih lagi yang pekerjaan yang sudah lama saya tinggalkan. Oke, kita akan jawab pertanyaan lagi. Mulai dari sini ya sekarang ya, 3 pertanyaan. Yang sudah jangan loh ya, yang sudah jangan. Yang sudah jangan, yang lain dulu. Ada kelewatan, nanti tetap sebelahnya Pak. Yang bertanya dulu. Yang Pinang kemarin sudah nyoba belum? Sudah dicoba. Rasanya enak enggak Pak? Enak kan? Seger kan? Jadi tolong nanti Bapak coba seminggu, nanti dites. Sudah lebih keras tidak? Alhamdulillah. Mari Bapak ya. Oh belum ada yang tanya alhamdulillah. Oke Bapak kalau begitu boleh. Setiap baris dulu. Nanti di sini ya. Garis. Saya senang kalau sudah tidak ada yang tanya berarti sudah masuk ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin tidak perlu perkenalan karena sudah paham semua. Jambi. Ya, satu aja Pak,
yang terlewat. Jadi kemarin 2 tahun yang lalu saya dikasih bibit vanili. Waktu itu saya tanam tapi tidak serius, tapi subur Pak. Selanjutnya tidak tahu harus diapakan itu Pak. Baik. Yang saya tanyakan Umur berapa tahun Bapak? Umur berapa tahun? Vanili itu? Iya. Sekitar 2 tahun Pak. Pohonnya tapi cuman menjalar terus gitu Pak. Oke. Ya. Kami bingung akhirnya kemarin kebetulan buat dapur keterjang akhirnya dibabat semua Pak. Jadi mungkin kalau ada sedikit pengarahan dari Bapak mungkin besok mau saya ulangi lagi karena masih ada tersisa bibit. Oke. Jadi kalau sudah menjalar berapa meter itu kapan untuk membuahkannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, saya mau tanya, setelah Bapak Ibu belajar di sini, semua peluang atau bukan? Semua adalah peluang. Kenapa saya katakan apa yang ada padamu? Apa yang ada pada Bapak Ibu itu adalah peluang. Seandainya Pak, tanah saya tidak luas, saya cuma punya vanili saja. Apakah vanili tidak bisa menghasilkan? Bisa. Vanili itu Bapak Ibu, ini pohon satu nih, kasih vanili. Anggaplah potongan 1 meter, betul kan? 1 tahun dia sudah naik jadi 3 meter dan sampai 2 meter Pak tolong dikembalikan turun. Putar lagi ke atas lagi. Putar lagi ke atas. Vanili ini adalah investasi. Kenapa kok investasi? Dia cuma numpang hidup di pohon lain dan dia mengambil makanan dari udara. Dia bukan seperti benalu, parasit yang merusak tanaman, tapi dia adalah numpang hidup. Salah satunya dari udara. Kalau kita baik hati ke dia, kita baik hati ke dia, tolong diberi nutrisi. Berarti nutrisinya paling bagus pakai apa? Semprot. Berkala tiap minggu kasih, tiap minggu kasih. Di tempat saya dulu punya 100 Bapak Ibu, hanya 100. Sekarang mungkin sudah jadi 1000. Caranya bagaimana? Ketika ini sudah berputar sampai di sini potong. Ambil tanam lagi. Memang dia belum bisa berbuah. Terus habis itu tancap pagar semua, kayu-kayu semua, titipi semua vanili. Kapan vanili akan berbuah? Ketika sudah 3 tahun, 1, 2, 3 putaran disemprot. Semprotnya pakai apa? Karena sudah belajar KCL. Semprot KCL, dia akan berbuah. Terus bisa kawinkan kan? Kalau tidak bisa nonton di YouTube itu sudah banyak ilmunya. Kalau dulu Bapak Ibu ilmu itu susah, tapi sekarang gara-gara ada YouTube semua sudah mudah. Yang di YouTube kan tidak ada kan konsep saja, makanya saya kasih di YouTube konsep terus ini karena saya yakin ilmu praktis itu Bapak Ibu bisa lihat di mana-mana. Tapi yang kurang dari mereka kan cuma konsepnya saja. Bapak bisa dipahami? Berarti kapan dibuahkan? Umur 3 tahun, setelah muter 3 kali. Tidak usah banyak-banyak, 1 pohon begini buahkan 2 atau 3 bunga saja. 3 tandan lah kita nyebutnya, 3 sisir. Supaya apa? Sisirannya bisa di atas 20 cm, masuknya di grade A. Begitu, ya. Umurnya vanili tahu Pak, bisa dipanen. Sama dengan pisang. Jadi dia itu tua sama dengan pisang. Minimal di angka 5 sampai 6 bulan Pak baru bisa dipanen. Sampai betul-betul tua, sebelum pecah juga. Kalau terlalu tua pecah. Bisa dimengerti? Hebatnya vanili 1 Bapak Ibu, penyakitnya cuma jamur. Berarti kalau jamur nyemprotnya pakai apa? Fungi. Ya sudah, selesai. Ini ilmunya kan sudah jangkep, 7 macam pupuk itu kan sudah anggap aja 7 jurus rahasia. Bergurau saja. Ayo mari grup tengah 1, 2, 1 bentar bawahnya bapaknya ada ide. Nanti biasanya ada lagi gitu tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Tadi sudah dicoba teman-teman banyak yang beli baik obat maupun untuk katalis atau dan lain-lainnya. Saya sendiri tadi ajang kelewatan 1 Pak, yaitu bibit jagung Madura 1 kilo aja enggak banyak-banyak.
Baik. Bapak-bapak dan ibu-ibu saya kami hormati, sebetulnya Pak ini nanti bapak-bapak ibu-ibu nanti kan tugasnya melebarkan sayap. Betul, Nah, Mbak. kalau di petani Pak, di petani di daerah saya, itu pertama itu sulit Pak. Betul. Nanti lama-lama itu mudah. Betul. Sulitnya begini, sampean dulu Pak, Iya. nanti kalau bagus untung saya ikut. Betul. Kalau sampean rugi, masa saya ikut proyek rugi, kan gitu Pak. Betul. Makanya terutama saya dan bapak-bapak dan ibu, tolong Pak nanti dikawal. Siap. Sehingga kami semua ini bisa berhasil. Nggih, Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu cerita real Bapak Ibu. Percayalah, nanti di rumah tidak ada yang percaya. Yang bersyukur itu yang datang suami istri. Tolong kata-kata saya. Ketika saya dulu mulai kata integrated farm, yang paling tidak percaya siapa? Istri saya. Kalau sak kasur aja tidak dipercaya gitu, ngenes atau enggak Bapak Ibu? Jujur Bapak Ibu, jujur. Saya katakan jujur ya, baru bisa dipercaya setelah kita sudah MM-an. Oh iya ya. Tapi karena itu saya minta tolong, butuh semangat yang kuat. Kalau saya tidak mengalaminya Bapak Ibu, saya bisa cerita atau tidak? Tidak. Saya cerita lagi. Bapak Ibu juga punya pengalaman. Ketika saya membuat supermarket organik, saya bangun besar Bapak Ibu, ukuran hampir 1000 meter, full AC, kaca, keramik, full AC, gitu ya. Keren atau tidak? Saya salah ternyata. Saya bangunnya kan di desa Bapak Ibu, Indomaret aja belum ada di situ. Orang mau masuk itu lo takut, nanti mahal. Sampai akhirnya orang-orang tetangga ada yang masuk itu lepas sandal Bapak Ibu. Karena terlalu desa. Akhirnya apa yang terjadi? Saya sudah bina petani, sudah produksi, dan tidak ada yang beli. Keren, setahun. Lama atau sebentar? Tapi karena saya punya jurus pemungkas, betul kan? Tidak laku ya saya simpen. Tidak laku, saya blender, tidak laku sampai blender. Sampai gudangnya supermarket itu full bertong-tong sayur yang tidak laku. Saya tetap bahagia Bapak Ibu, karena rezeki saya hidup bukan dari usaha saya. Rezeki saya hidup karena hanya pemberian. Kenapa saya berani simpen itu berton-ton di belakang gudang Bapak Ibu? Karena saya satu. Kalau jual sayur paling mahal 5.000, 10.000, betul atau tidak? Tapi kalau saya jual itu menjadi obat atau pupuk, saya bisa jual 100 sampai 1 juta per liter. Jadi ketika barang itu tidak laku, bahagia tidak saya? Tetap bahagia. Saya minta tolong, pengalaman-pengalaman saya, tolong Bapak Ibu pegang baik-baik. Ini ya di atas ya. Sampai minta maaf, barang paling jelek, kotoran sapi, kencing sapi. Saya mampu bisa jual 110, Bapak mau beli kan Pak? Kenapa kok mau beli kemarin? Tapi ya bukan kotoran sapi, kencing sapi, isinya sudah berubah. Karena nutrisi. Apa yang membuat kita berubah? Begini loh, di dalam ketaatan kita, di situ ada pewahyuan, ada hikmah. Ada tanda kutip itu apa ya? Terus pokoknya pangsit lah. Bukan wangsit, pangsit. Sudah, jenengan ketika taat melakukan, di situ ada celing, 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 celing yang menuntun kita. Dan percayalah, saya sudah mengalaminya. Dan saya mau Bapak Ibu, itu bukan cerita saya. Saya mau itu ceritanya jenengan besok. Mbah, saya minta maaf, paling jelek saya harus ngomong jujur. Kadang-kadang kita diberi kesempatan rugi loh Bapak Ibu. Terus ketika rugi ada orang menghina kita. Betul atau tidak kira-kira? Ingat baik-baik, kalau seandainya pas dina ada air mata yang jatuh, tes saja Bapak Ibu. Itu
surga itu bergoncang Bapak Ibu. Gusti Allah itu nelongso. Coba bayangkan, saya kasih bayangan. Ini ilustrasi saya ketika saya susah Bapak Ibu. Jenengan punya anak, berbuat baik, terus dibully sama temannya. Sebagai orang tua apa yang Bapak Ibu lakukan? Sedih, marah, gergeten, betul atau tidak? Gemes kan? Wong anakku berbuat baik kok dijahati gitu toh. Bapak Ibu kan ini anaknya Gusti Allah toh Bapak Ibu. Ciptaannya beliau kan, ciptaannya Gusti Allah kan. Ketika Bapak Ibu melakukan kebenaran terus dihina, diolok-olok, direndahkan, tetap kuat. Kalau boleh saya katakan semangat saya itu apa? Itu semangat saya. Kalau saya bangga katakan backingan saya kuat. Karena dari pusat yang punya dunia. Itu backingan saya. Ketika saya disuruh ngajar seperti ini, ngeri atau tidak sebenarnya Bapak Ibu? Yang kita lawan terlalu banyak. Saya tetap berani aja, tetap enjoy saja. Namanya YouTube itu setahun 3 kali hilang. Web hilang, handphone kesadap, semua kesadap. Saya pernah handphone saya itu masuk di radio Bapak Ibu. Saya telepon ke orang itu di radio keluar suara saya. Ngeri atau tidak? Karena itu saya sudah lama tidak pegang handphone. YouTube kita hilang, terus 3 kali hilang. Biasa ya, kita bahagia. Kita tidak cari YouTuber. Kita ini bukan YouTuber, kita bukan cari view. Kita juga bukan cari subscriber. Bapak minta tolong. Ketika semuanya nanti menjalankan program ini, ketika ada masalah, kenapa saya mulai dari yang paling kecil? Supaya Bapak Ibu tidak saya rugikan. Ilmunya sama, besar atau kecil sama. Yang penting kecil berhasil. Supaya apa? Kalau jatuh cuma tingginya 2 cm, Bapak Ibu seandainya rugi 500.000 ikhlas atau tidak sih? Ikhlas. Anggaplah sekolah. Ada orang marah ke saya. Loh Pak, kalau 500 kan juga rugi. Kalau saya tidak punya uang gimana? Dulu sekolah itu dapat apa sih Bapak Ibu? Bayarnya mahal atau tidak? Dapat apa aja Pak? Berhasil atau tidak? Kenapa tidak protes? Ini sekolah kehidupan. Tapi percayalah tadi, ketika Bapak Ibu sampai dihina dan sampai meneteskan air mata, percayalah yang mengirim Bapak Ibu itu betul-betul gemeter. Dan yang dilakukan pasti satu. Kalau Bapak Ibu anaknya dibully, apa yang Bapak Ibu lakukan? Belai atau tidak? Bela. Cerita drama-drama Korea itu akan terjadi Bapak Ibu. Lakon mati dulu menang keri. Dan itu saya sudah membuktikannya. Kalau air mata sudah terlalu banyak air mata yang saya keluarkan. Mending Bapak Ibu ada saya yang mau membimbing loh nanti. Kalau dulu saya belajar di mana? Saya tunjukkan serius ya Bapak Ibu. Ketika 17 negara itu pas sekolah di tempat saya. Hampir tiap minggu kan bule-bule itu datang ke daerah kami Bapak Ibu. Orang tua saya itu bilang kayak gini, orang-orang ini loh ajari apa kok mau datang? Ngeri atau tidak Bapak Ibu? Padahal di kandang sapi, tak suruh nyium kotoran sapi. Direktur bank kalau tingkat-tingkat kota, bukan direktur, kepala-kepala cabang kalau ke tempat kami, saya temuinya dia di mana? Di kandang. Saya ceritai mereka tentang kandang, tentang ikan, tentang semuanya. Besok kalau Bapak pengen punya kantor, tolong kantor pertama di kandang kambing dan kandang ayam. Kalau di sini Bapak Ibu di depan kandang entok. Itu kursi favorit saya. Saya bahagia lihat entok itu berteman dengan si ikan gitu. Bapak Ibu belum tahu enggak kalau ikan itu ngasih makan entok ngasih makan ikan? Sudah ya? Dia makan, ditaruh di situ, dicucui sama ikan. Bahagia enggak lihatnya itu? Wong rukunnya kayak gitu, kenapa kita enggak mau seperti itu? Hidup itu bahagia ya ternyata ya. Alhamdulillah. Mbah tenang, 3 tahun kita akan kawal. Tapi saya juga butuh bantuannya. Jangan pulang dari sini terus dilupakan loh ya.
pulang dari sini harus dikerjakan. Pak Bambang tadi sudah janji kan Bapak Ibu, siapa yang sudah melakukan bulan, tapi jangan dikejar. Saya minta tolong, jangan ambisi, jangan mentang-mentang punya uang terus dikerjakan. Tidak, jangan. Kita di dalam grup nanti ada satu orang Bapak Ibu yang menjadi paling primadona. Dia sudah seorang miliarder. Gaji karyawannya per bulan sudah 12,5 miliar. Orang kaya atau orang miskin? Orang kaya. Tapi minta maaf, orang kaya kayak gitu saya suruh pelihara ayam dari 10 ekor, harusnya nurut atau tidak? Ngapain? Kan gitu kan. Pak, mulai 10 ekor. Siap Pak. Bertani, seluruh lahan pabrik dijadikan sayur. Untuk makannya karyawan setiap bulan 2,5 miliar Bapak Ibu. Sekarang sayur sudah gratis 100% sayur organik. Sekarang dia sedang ketemu dengan destininya, dia ketemu dengan tujuan hidupnya. Usianya sudah 60 tahun, hampir 70 tahun. Sekarang dia berkata begini, tujuan saya sekarang Pak, karyawan saya 3.500 orang akan saya jadikan miliarder semua. Keren enggak kira-kira? Caranya bagaimana? Seluruh karyawan kan tidak mungkin ikut pelatihan saya. Jadi dia gilir, 40 orang per berapa bulan di bagian pertanian. Digilir terus begitu. Dulu karyawannya dia ngerjakan pertanian setengah hati Bapak Ibu. Insinyur, bagian teknik ini tukang kayu gitu loh Bapak Ibu. Terus disuruh bertani kira-kira direndahkan atau tidak kayak-kayaknya. Tapi dulu dia kerjanya setengah hati, sekarang karyawan sudah bekerja dengan hati. Pembibitan dia gunakan limbah yang ada, jadi botol-botol minuman semua dia buat. Cuman ketika ketemu saya terakhir dia sedang buat waktu itu sebelum ikut saya sih, buat namanya itu Bapak Ibu biogas kapal selam. Habis 1 miliar itu buat biogas. Tapi sekarang sudah mulai berjalan semuanya dan bersyukur saya. Gitu. Nanti itu yang paling banyak menjawab. Jadi sekarang ini yang jawabi pertanyaan bukan saya kadang-kadang, beliau. Pak, biar saya bantu jawab. Dia yang jawab semua dan setiap hari sampai kasih testimoni. Perkembangan baik, perkembangan buruk. Sampai minta maaf, bulir jagung, bulir padi semua dihitung. Anakan padi dihitung, akar padi dihitung, semua dihitung. Sampai dia bayar 2 sarjana pertanian untuk khusus bagian hitung. Dan uji lab Bapak Ibu, pupuk yang Bapak Ibu produksi kalau sesuai standar dia pasti nge-labkan per bed. Per bed itu sekali produksi dia labkan. Tidak apa-apa, dia orang kaya. Jadi Bapak Ibu sebenarnya tanpa nge-labkan apa-apa sudah tahu datanya, asalkan sesuai SOP loh ya. Jangan ngawur sendiri loh ya, nanti ngawur sendiri terus komplain ke saya, Pak kok tidak bisa, terus gimana cara buatnya, terserah saya, repot saya. SOP itu kita buat supaya kita seragam, standar. Setuju ya? Mbah tenang, saya bersama dengan Mbah. Ada lagi pertanyaan di sini? Oh, ya, Pak, sekarang jadi banyak. Tinggal 1 jatahnya, nanti lagi, tenang. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin Pak Bayu, Bapak Ibu semua. Saya sebenarnya mau nanya dari kemarin malam, cuman ini Pak, belum pernah Bapak bahas, jadi agak malu, cuman nggak apa mungkin sekarang. Jadi saya tuh waktu SD kelas 1 sampai kelas 2, itu sekitar 1 tahun pernah melihara burung merpati Pak. Nah itu cuman iseng-iseng aja, saya seneng ngelihat mereka makan. Walaupun makannya masih beli kan, waktu itu belum nonton YouTube Pak Bayu. Terus juga senang lihat mereka terbang-terbangan. Nah sekarang saya waktu udah lulus SMA, itu kan udah di lahan. Dan emang sebenarnya udah ada ayam Pak, walaupun baru 10 pakai konsepnya Pak Bayu itu. Tapi saya sempat kepikiran gitu, pengen kayak dulu lagi waktu SD, kangen ngelihat burung merpati terbang, makan. Apakah ada tips sendiri dari Pak Bayu tentang burung merpati ini atau fokus di pertanian dan ayam saja? Makasih Pak. Baik. Sebelumnya. Tinggal di mana Mas? Rumahnya di Bekasi tapi lahannya di Garut. Banyak tetangga tidak di Garut? Gak ada, petani semua tahan. Kalau tidak ada tetangga boleh pelihara merpati. Kalau ada tetangga boleh pelihara merpati, tidak boleh dilepaskan. Karena merpati bikin kotor rumahnya orang. Betul ya?
Nah, tapi merpati tujuannya untuk apa Bapak Ibu? Bukan aduan. Merpati Bapak Ibu, ketika dia di pohon dilepaskan, dia makan ulat enggak? Pasti makan. Yang kedua, merpati sendiri Bapak Ibu menurut saya itu adalah hewan yang sehat. Dua hewan yang sehat, yang pertama puyuh, itu dagingnya non kolesterol dan merpati non kolesterol. Kenapa tidak saya ajarkan? Kalau merpati di kandang, itu biayanya tinggi, over. Tetapi kalau merpati dilepaskan, mengganggu tetangga. Gitu. Merpati sebenarnya luar biasa. Apakah bisa dikembangkan? Bisa. Karena merpati hitungannya kan 2 bulan. Setiap 2 bulan, merpati itu akan berkembang. Kalau pakannya bagus, tempatnya ideal, 1 jadi 2. Sepasang jadi beranak 2 tiap 2 bulan. Dan setelah 2 bulan, anaknya sudah berkembang lagi. Jadi cepat atau tidak merpati? Berarti yang dibutuhkan di sini adalah pakan. Kendalanya kan satu. Karena dia itu cenderung unggas dan itu burung, berarti makanannya apa? Biji-bijian. Kalau yang paling bagus untuk merpati apa Bapak Ibu biji-bijiannya? Jagung. Nah, yang menjadi problem adalah satu. Kalau dulu orang jual burung dara di Lamongan atau di warung pinggir jalan, betul-betul burung dara, betul atau tidak? Sekarang ketika ngomong burung dara yang dijual puyuh. Nah harganya bumi langit Bapak Ibu. Kalau merpati sepasang kan bisa sampai 30.000. Tapi kelebihannya satu, dia sangat efektif. Kendalanya adalah pasar. Kalau masnya bisa buat pasar, silahkan. Kalau perkembangan merpati luar biasa. Saya hitung 1 itu 1 pasang ya, boleh ya. 1 dalam waktu 2 bulan jadi 1 jadi berapa Bapak Ibu? 1 jadi 2 ya. 1 jadi 2, bulan 5 jadi 4, bulan 7 jadi 8. Jadi setahun saja 1 sudah banyak sekali. Betul atau tidak? Dan nanti ketika sudah punya 100 Bapak Ibu, itu ngasih makannya luar biasa. Merpati itu rakus Bapak Ibu. Saya kasih trik, kalau mau merpati yang bukan rakus, cari merpati yang balap. Merpati balap itu makannya secukupnya. Tapi jangan dijadikan aduan, nanti saya dipikir ngajari orang aduan. Nah, kalau mau kreatif enggak apa-apa lah untuk orang yang lomba burung gitu ya. Jangan aduan Pak ya, lomba burung gitu ya. Supaya nafasnya bagus, kencang gitu. Buatkan bukan kuteja. Yang membuat nafas kencang itu rumput teki. Rumput teki itu nafasnya jadi kuat, panjang. Jadi saya biasanya buatkan Bapak Ibu kemarin yang juara nasional lintas pulau itu saya kasih obat saya. Jadi merpati pos ya. Jadi dilepas terakhir dari Labuan Bajo sampai ke Ponorogo. Kalau Jawa Barat itu dari Subang pulang ke Ponorogo. Yang hebat itu satu, GPS-nya dari mana gitu. Terus saya seringkali kan bergurau ke mereka itu. Kalau boleh jangan dikasih uang saku. Kalau dikasih uang saku nanti marung. Merpati itu kita harus kasih jamu Bapak Ibu yang bisa bertahan kurang lebih sampai 2 hari. Terbang terus Pak. Dia cuma numpang minum sedikit langsung terbang lagi. Jadi cara supaya awet nafas, supaya stamina berarti kita harus pakai nutrisi tingkat tinggi. Jadi itu saya buatkan makanannya dari kapsul Bapak Ibu. Yang saya buat dari maggot, tapi maggot yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Jadi begini, ilmu tertinggi maggot, Bapak Ibu, permagotan. Tahu maggot kan ya? Maggot itu kan anggaplah belatung gitu ya. Ya, belatung yang khusus. Itu tergantung kita mau makan apa. Contoh, beberapa orang yang nge-gym, yang kepengen badannya six pack, yang kepengen ototnya bagus, berarti maggotnya harus makan
daging. Makot ini bisa mahal. Yang tertinggi adalah makot yang makanannya adalah sayur. Jadi Bapak Ibu kan banyak orang tidak suka makan sayur nih, betul kan? Yang bisa memilih makanan terbagus itu makot. Setelah makotnya jadi, makotnya dikeringkan, diolah jadi kapsul atau diolah jadi biskuit. Nah, tapi itu besok-besok. Itu sebenarnya ada di YouTube Bapak Ibu. Kemarin ada pengusaha makot yang di Bandung atau tidak salah. Mereka kan ya kita ajari cara itu karena dia kerjaannya adalah buat makot. Mas, belajar buat makot ya. Makotnya dipelajari, terus makannya yang bagus, nanti jual obat makanan untuk merpati balap. Siap ya? Oke. Oke, udah di sebelah sini. Apa? Oh, satu pertanyaan. Oh, tenang saja, nanti masih ada lagi setelah makan siang ya. Oke, mari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri Bapak ya. Berdiri baru nyala Pak. Nyala sendiri Pak. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Supono Pak dari Surabaya. Ya, ini mengikuti teorinya Pak Bayu tentang teori gara-gara sama apa ya, dimulai dari apa adanya, jangan mengada-ada. Gitu. Saya nanti berniat untuk ayam Pak. Kebetulan saya itu punya lahan kurang lebih 1 kapling ya, 200 meter. Itu posisinya kurang lebih 400 meter dari rumah. Tapi lahan itu ada pada daerah yang apa mau kena rilen Pak. Jadi kiri kanannya itu nggak bisa dimanfaatkan ya, nggak bisa dibangun, nggak bisa diproses lah, dilok lah sama pemerintah untuk itu. Sekarang tanah kosong atau apa berarti? Tanah kosong, kiri kanannya juga kosong Pak. Baik. Nah tanah itu sebenarnya dari apa di daerah Gunung Anyar Surabaya Pak, itu daerah tambak. Oke. Nah itu tambak yang diuruk dengan geragal apa bangunan itu Pak. Jadi batu-batuan bener yang ini. Tapi ada yang sebagian itu belum diuruk Pak. Jadi masih kena airnya itu pasang surut. Baik. Tapi enggak langsung ke sungai yang terhubung ke laut karena ya sebagian diuruk akhirnya terputus. Ngumpul ini. Di situ. Ya, ada yang ngumpul, enggak tahu ini bisa asap beneran apa enggak karena sebagian ada yang bisa asap, ada yang enggak gitu. Baik. Tapi rumputnya Pak sangat biasa. Tinggi banget ya. Jadi saya pernah nebangi mau saya pagari itu ya kira-kira setahun yang lalu gitu. Mau saya kambing ternyata ini tumbuh lagi padahal sudah dipanggilkan orang itu 2 hari untuk bersihkan itu ya. Nah, yang saya tanyakan gini Pak, saya sih punya pikiran karena ini apa ada rumput dan kebetulan di kakak saya itu ada usaha ini Pak, sari dele ya. Tiap hari itu kira-kira ada ininya 3 kiloan lah. Baik. Jadi pilihan saya mungkin ayam sama kambing atau bebek ya, karena bebek kan di situ ada kalinya juga meskipun nggak langsung terkena kali. Nah, kendala lain adalah saya ini masih bekerja di swasta, jam kerja saya mungkin setengah 7 sampai jam 8 malam Pak. Jadi mungkin bisanya itu hari Sabtu sama hari Minggu. Jadi, nah kebetulan saya kan pernah dulu sekolah elektro ya, tahu dikit-dikit lah Pak tentang IoT, tentang kebetulan saya juga bekerja di operator yang pernah tahu bagaimana suatu BTS itu di remote itu Pak ya. Betul. Jadi mungkin ini bisa saya gunakan kayak wifi gitu, karena jarak rumah saya cuma sekitar ya 400-an. Ya. Cuman kendalanya belum ada wifi. Belum ada listrik yang kalau listrik bisa ditarikkan, cuman ya itu mengada-ada lah menurut saya. Mungkin yang jadi pertanyaan saya gini Pak, untuk kasus saya seperti ini, kalau misalnya ayam gitu dengan menggunakan IoT, maksud saya pakannya dan minumnya itu kita remote lah nanti.
Itu mekanismenya seperti apa ya kalau pengalaman dari Pak Bayu itu. Baik. Terus selain itu kan nanti saya rencananya sih ya mungkin tahap kedua ya kalau ini memang sukses artinya bisa ada pengembangan karena yang pertama kan untuk pakan tadi dari limbah itu saya pikir sudah cukup lah, nanti saya tambahi dari ya istilahnya ngambil kangkung yang ada Di kali sekitar itu. jadi nggak perlu nanam dulu Pak itu ya, tapi nanti ke depan Pasti. kalau itu oke, saya akan lanjut ke situ atau bahkan kalau Luasnya masih, berapa Pak tanahnya Pak? saya sebenarnya ada 3 kapling Pak ya. Baik. Ada 3 kapling tapi berbeda-beda dan itu satu Kawasan. jalur ya, satu jalur. Baik. Nah, yang kalau untuk ya numpang saja Pak ya, artinya nanti kalau dipakai sama orangnya Ya pindah gitu dipindah aja. gitu. Konsep saya seperti itu. Iya, Bahkan baik. kepikiran tuh pakai polybag atau kalau pakai azola yang pakai terpal seperti itu Betul. gitu. Tapi ini bisa dipindah-pindahkan gitu. Baik. Ya, yang tadi saya tanyakan mengenai IoT, terus fungsinya untuk ya nantinya ke depan ya drip irigasi itu mungkin kalau untuk tanaman-tanaman yang ini bagaimana mekanisme untuk pemupukannya ya, Baik. apakah itu nanti sama seperti kayak AB mix seperti itu atau seperti apa itu. Baik. Terus yang kedua untuk mekanisme untuk pakan dan minumnya. Kalau yang saya dengar di Pak Bayu itu kemarin kan bahwa ini ada nipelnya dan lain sebagainya, ada pakannya yang maksud saya kalau Planning awal berapa dulu Pak? planning Ayam, awal 10. 10 aja cukup. Oke. Nanti tapi kandangnya saya pingin ini Pak. Sekarang 10 lah. Nanti mengikuti kemampuan untuk limbah LRT-nya itu sampai sejauh mana sih gitu. Baik. Nanti kalau misalnya perlu limbah LRT dari luar, mungkin saya perlu menggaji orang ya nggak apa-apa. Tapi ya masuk dulu lah hitung-hitungan bisnisnya Betul. gitu. Ya. Jadi itu dulu Pak. Mungkin sudah Baik. ketangkap pertanyaannya ya. Oke. Terima kasih Pak. Siap Bapak. Begini, kalau Bapak Ibu punya tanah yang banyak, saya katakan banyak Pak ya, lepas sini. Karena tanah yang tidak bertuan gitu Pak ya, saya kasih trik Pak, gampang. Kalau dulu Bapak Ibu orang nyari rumput kan di desa, betul kan? Sekarang cari rumput terbanyak itu di kota. Kenapa di kota selain lahan hijau, saya boleh pakai mic aja? Lepas solasinya. Kalau di kota Bapak Ibu, kalau di kota itu kan banyak lahan-lahan yang tidak tergarap. Jadi ini bapaknya kreatif. Jadi kalau dulu Bapak Ibu mengarit itu di hutan, sekarang itu mengarit ke kota. Itu sudah budaya sekarang. Nah kalau punya tanah seperti itu, terus yang kedua mau bertanam sayur, mau pelihara ayam dan sebagainya, apa yang dilakukan? Ini saya cari dengan cara saya mulai pertama Pak. Ketika Bapak punya, tadi kan sudah buat di ember nih untuk 10 ekor. Bapak kerjanya kan cuman hari, bisa kesini kan cuman Sabtu Minggu. Berarti makanan yang harus tersedia cukup untuk berapa hari? 5 hari. Kalau begitu kandangnya saya rubah Pak, enggak kayak kemarin. Jadi Bapak pagar kelilingnya pakai paranet atau pakai apa Pak ya. Terus tolong dipisahkan antara ayam dengan sayur. Kalau ayam dan sayur digabung saya jamin 100% selesai. Jadi yang di kandang ini Bapak cuma buatkan kandang aja untuk dia tidur dan bertelur. Tapi saya minta tolong pagar wajib pakai jaring. Supaya apa? Ular enggak bisa masuk, yang kedua biawak enggak bisa masuk. Kalau pakai jaring Pak, biawak itu tergulung. Predatornya itu tergulung pasti. Tapi kalau itu dari bambu, dari pagar dia akan naik. Tapi kalau dari jaring dia akan tergulung. Begitu tangannya masuk, klik dia langsung gulung. Terus tolong di situ kasih cleaning gitu loh Pak. Tapi tidak dengar juga 400 meter soalnya. Tapi malam kan masih sempat nengok toh Pak. Oke, ya sama dengan saya kalau begitu. Semua lahan saya tidak usah datang, cuma lihat CCTV Pak. Iya.
Kalau bawah kalau bebek bataku 1,5 meter gitulah. Terus yang atasnya kasih seng supaya tikus tidak naik juga. Tahu maksudnya kasih seng gini Pak ya? Ini tembok Pak. Tikus itu kan tidak bisa kalau balik gini. Gini dikasih seng gini sehingga dia tidak bisa lewat. Oke. Nah terus setelah ini dikasih paranet muter, kasih kandang ayam darurat aja. Ini saya cari Bapak Ibu. Rumah saya Bapak Ibu kadang-kadang ada kan yang 1 minggu sekali saya kunjungi kan gitu kan. Nah kayak di rumah-rumah, biasanya rumah saya itu selalu ada ayamnya. Ada merpatinya, ada sayurnya, pasti. Karena apa? Ketika saya datang sewaktu-waktu, saya pasti makan dari apa yang ada di situ. Jadi caranya bagaimana? Kan buat ember dari yang 20 kilo Pak ya. Bapak belikan di bawahnya ini tampah Pak. Tampah yang besar, ya. Langsung dibalik di sini kasih batu sudah, ini untuk makan seminggu lebih. Iya biar jatuh Pak. Nah nanti begitu dia jatuh sendiri ayam makan di sini Pak sudah. Nah di planning kalau ayam 10 sehari makan 2 kilo sampai 2,5 kilo, betul kan? Kalau 1 minggu berarti makannya kan 15 kilo lebih. Sudah dikasih 1 timba gini cukup. Seminggu sekali dibuatkan 1 timba dibalik. Saya dulu Bapak Ibu mulai ayam pertama kali model ini. Karena waktu itu ayam saya sampai ratusan juga, saya setiap minggu itu saya kasih drum yang 120 liter itu. Itu ada itik, ada ayam, semua jadi satu, makannya begini. Bahkan kalau begini itu kita lupa karena tempatnya agak luas sekitar 400 meter, tahu-tahu nelur di mana, nanti jadi banyak gitu aja tahu-tahu. Jeleknya satu, ketika kita datang dia ke pencuri. Ayamnya malah lari karena tidak kenal gitu loh, tapi tidak masalah. Kan dia tidak bisa teriak kan Pak kalau ya. Terus yang kedua, cara terbaik Pak. Kalau Bapak nanti buat sayur kan berarti nyiramnya kan susah. Ada 2, modern atau kembali ke tradisional. Nah, kalau modern yang malas. Nah, kalau modern yang malas bukan drip. Kalau drip masih butuh listrik. Tapi Bapak buatkan pakai aja, ini kan polybag, betul kan? Rencananya kan polybag Pak. Atau pakai apa? Saya masih belum punya bayangan, tapi ya mungkin polybag atau ini Pak. Tak galon. Cat galon itu yang Kalau saya paling murah galonnya ini Pak, galonnya ya itu yang murah ya cuma 2.000, 3.000 kan Pak. Jadi konsepnya kayak kemarin. Dibalik begini, yang di bawah ini kan ada tutupnya nih, tutupnya kasih sumbu Pak, harus kasih sumbu ya. Sumbunya enggak usah beli sumbu Pak, cari kain perca. Yang penting air ngalir. Terus yang bawah ini supaya dia selalu bagus, ini bandingannya 1:10 pupuk urea. Urea cair ya Bapak Ibu habis ini pelajari, 1 airnya 10 liter, ini untuk bawahnya. Kasih aja 1 liter gitu aja. Maka tanamannya akan bagus sekali, enggak usah nyiram. Bapak Ibu, Mas Agus, nanti tolong tampilkan cenggone di WA grup ya, sing Pak Pire ya. Seandainya ini kan pakai galon besar, kalau seandainya pakai botol kecil Bapak Ibu begini. Ini dilubangi di sini, terus botol yang ini dipotong taruh di sini. Yang 1 liter bisa. Nah, nanti jadi kreasi di sana. Intinya satu, ini untuk orang-orang yang sibuk. Supaya tidak perlu nyiram. Besok kalau sudah ada listrik, baru pakai drip irigasi. Kalau drip irigasi, Bapak ada wifi tinggal kontrol dari rumah. kan saya pernah lihat WA-nya Pak Bayu, YouTube-nya Pak Bayu, salah satu kan bercerita tentang listrik mandiri. Iya. PLTS saya rencananya sih nggak tahu sama apa enggak ya konsepnya PLTS itu, tapi Bukan surya Pak. bukan surya. Bukan. Kalau saya pakai surya itu cukup nggak Pak? Impor Pak. Saya menghindari kata impor. Saya mandiri. Jadi kemarin saya masih kalah di inventor. Sekarang gara-gara inventor kita masih belum bisa buat, kan inventor kan impor semua. Kita buatkan pakai koel Pak. Jadi saya pakai kumparan. Ya memang kendalanya berat, lebih mahal biayanya, tapi lebih aman. Jadi kayak step down atau step up.
modelnya seperti Ada contoh kayak di PDAM itu, setiap pipa-pipa besar itu kan ada kontrolernya itu. kontrolernya itu ya kecil aja cukup gitu. Betul. Dengan mikrokontroler yang kecil itu mestinya bisa untuk kontrol ya katakanlah yang tadi saya. Kalau ini kecil bisa Pak. Sekarang kan DC juga bisa. Jadi pakai PLTS, seandainya Bapak mau PLTS, nanti pakai pompa DC yang 12 volt. Lah, ke depan Bapak Ibu tenang. Saya berharap tahun ini bisa saya launching. Saya lagi percepat di tim produksi. Saya kan buatkan listrik gratis. Listrik gratis ini kita pakai pulse, jadi magnet utara selatan, tapi kita kombinasi dengan generator. Kita sebutnya dengan smart generator pulse motor. Jadi ini tidak perlu beli bensin, tidak perlu beli solar. Untuk prototipe sudah saya launching 2019 kemarin. Kalau Bapak Ibu lihat di Facebooknya Pak Bambang, ketik di situ listrik gratis Bayu Diningrat, sudah saya launching tahun 2019. Itu saya buatkan pakai akrilik supaya semua orang bisa lihat dalamnya. Itu kapasitas bisa keluar 2200 volt, 2200 watt. Sudah cukup besar untuk ngelas, semua sudah bisa. Tapi saya buat besar selebar ini, tapi terbuat dari akrilik dengan tujuan semua orang bisa lihat. Saya kemarin yang sudah mau kita launching ini antara 3,5 juta sampai 4,5 juta Pak. Tapi itu yang 450 watt. Tapi 450 watt itu kalau Bapak Ibu sudah pinter, ini untuk ngecas untuk main-main bisa sudah. Tapi kita tunggu sebentar. Saya komitmen gini, nanti kelihatannya supaya saya kan harus ada SNI, harus ada semuanya Pak. Di Indonesia ini kan banyak peraturan Pak. Karena itu saya tidak akan jual utuh. Saya akan pecah-pecah, tolong dirakit sendiri-sendiri besok di rumah. Kalau tinggal ngecep-ngecep no kan bisa. Ya kita harus mengakali, bukan mengakali pemerintah, bukan. Kita harus mengakali supaya tidak terjerat dengan undang-undang. Begitu ya. Kita makan siang dulu Bapak Ibu. Oke ya, terima kasih.